mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Tidak dikapling-kapling. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat pendidikan ya. The Prime Show, setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Kembali di Sindo Siang pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Lisa Rachmat dan Isidorus Iswardojo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah. Dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Ronald Tanur. Sementara itu Isidorus tidak ditahan karena faktor usia yang sudah mencapai 88 tahun dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2014 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya. Dan berikut informasi selengkapnya. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Ia diduga terlibat dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimira dan PT Orbit Terminal Merak. Keberadaan Riza Khalid hingga kini belum diketahui. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya. 3 tersangka dari pihak swasta yakni HW selaku SVP Integrated Supply Chains 2018 hingga 2020. Kemudian IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Dan MH selaku Business Development Manager PT Tafigura 2019 hingga 2021. Kemudian 5 tersangka lainnya dari pihak Pertamina yakni AN selaku Vice President Supply and Distribution PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2015
dan HB selaku Direktur Pemasaran dan Tata Niaga PT Pertamina 2014. Kemudian ada inisial TN selaku VP Integrated Supply Chain PT Pertamina 2017 hingga 2018 dan DS selaku VP Crude and Product Trading ESG PT Pertamina 2019 hingga 2020. Dan yang terakhir adalah AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini mengenai kasus yang menyeret nama pengusaha minyak Riza Khalid, kami sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan dengan juru kamera Dede Rudi di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Hamzah, apakah kasus yang menyeret nama pengusaha minyak Riza Khalid sehingga Kejaksaan Agung menetapkan status menjadi tersangka? Silakan laporan Anda. Ya Vino dan juga pemirsa, betul sekali Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan 9 tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di PT Pertamina. Salah satu dari tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini merupakan pengusaha asal Indonesia yaitu Muhammad Riza Khalid, di mana Muhammad Riza Khalid ini merupakan beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak. 9 tersangka baru ini ditetapkan, 6 diantaranya ini merupakan petinggi dari subholding PT Pertamina dan 3 lainnya ini merupakan pihak swasta, sehingga hingga saat ini sudah ada total 18 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di PT Pertamina. Selain pengusaha Riza Khalid ini, Kejaksaan Agung pada Februari 2025 lalu sudah menetapkan anak dari Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR dalam tersangka kasus yang sama yaitu kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di PT Pertamina. Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qahar ini menjelaskan bahwa Riza Khalid bersama dengan tersangka lainnya yaitu tersangka HB, tersangka AN dan tersangka GRJ ini melakukan kesepakatan kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi pada tata kelola PT Pertamina. Padahal Abdul Qahar ini menjelaskan bahwa saat itu Pertamina masih belum membutuhkan tambahan penyimpanan stok BBM sehingga ini menyalahi aturan dan termasuk dalam dugaan kasus korupsi tindak pidana korupsi di tata kelola minyak mentah. Kejagung ini juga masih terus mengusut hingga saat ini dalam kasus yang sama yang terjadi di PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023 yang diduga menyebabkan kerugian negara sebanyak 285 triliun lebih. Dan hingga saat ini Kejagung sudah menahan 8 tersangka baru yang ditetapkan pada Kamis malam lalu. Dan satu lagi yaitu Riza Khalid yang hingga saat ini masih belum dipanggil karena sebelumnya sudah 3 kali mangkir dalam pemanggilan Kejagung. Dan saat ini Kejagung masih terus memburu Riza Khalid yang diduga masih berada di luar negeri walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan dengan juru kamera Dede Rudi atas laporannya langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.